Kami silakan. Dalam tema maju belajar arsip yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, yang kami hormati Bapak Dr. Sigit selaku narasumber sekaligus akademisi dari Universitas Merdeka Madiun, dan juga tamu undangan semuanya dari berbagai unsur, dari Kompasmadya, Lestuni, pegiat literasi, dan masyarakat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan malam ini coba kita sejenak untuk ngobrol santai ya dalam konteks Madiun belajar arsip, yang nantinya kita akan simak secara seksama dari Bapak narasumber 1918 yang tentunya erat kaitannya dengan dunia kearsipan. Nah, bagaimana coba kita untuk kenal dengan berbagai arsip yang ada di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Dwi dari Komunitas Sastra Madiun Raya. Mendengar pengantar tadi, muncul dalam benak saya dari salah satu kekayaan judulnya Madiun dalam Cerita. Bisa didapatkan di toko buku New Bookstore. Ini sebagai kata-kata yang terkait dengan komentar dari Dr. Sigit Nugroho Bandung berbicara masalah
dengan masihkah arsip secara elektronik itu bisa dilihat. Nah, ini kita boleh beruntung Tidak, komunitas Sastra Madiun Raya. Yang saya tanyakan begini, Madiun itu punya luka sejarah yang membekas sampai sekarang. Madiun PKI gitu ya. Dan itu menurut sejarah PKI Madiun itu 48. Tapi memperingati peristiwa 30 September, tapi dikait-kaitkan dengan Madiun yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan di 30 SPKI. Tempatnya diarsipkan, dimonumenkan sebagai salah satu kekayaan Kota Madiun. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya, terima kasih dengan Pak Tulus. Saya sendiri juga mengenal beliau sebagai seorang sastrawan dan saya juga ada beberapa koleksi karya beliau. Jadi memang betul dalam hal ini yang namanya istilahnya termasuk penulis, kemudian orang-orang yang berkarya terutama di Kota Madiun itu tentu harapannya, karena di dalam dunia sastra tentu tadi disampaikan juga Bu Agnes punya nilai sejarah, maka tentu harapannya bahwa apa yang dihasilkan karya itu tentu dalam hal ini peran pemerintah melalui termasuk jaringan informasi kearsipan nasional itu menjadi satu wadah. Termasuk kalau Bapak Ibu buka di jaringan DKN ini, termasuk ada banyak khususnya insan-insan yang berprestasi, menonjol, tokoh-tokoh sangat mungkin menjadi bangsa. Apalagi misalnya ya kita momen pada malam hari ini, pada bulan ini, momen Suro, ya sebenarnya bagaimana dimakan zaman itu kan yang namanya arsip, yang namanya bahan-bahannya juga sangat terbatas sekali. Makanya sekarang itu dunia digital itu menjadi salah satu alternatif yang terbaik. Termasuk ketika disampaikan tadi kalau terjadi perang bagaimana? Ya tentu dalam hal ini konteksnya negara melalui DKN saya yakin juga punya satu jaringan yang sampai. Ada apa ya slogan Madiun Bangkit itu kan semua dikait-kaitkan dengan yang namanya PKI 48. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kita juga harus meluruskan sejarah, karena kalau kita tidak luruskan dengan ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Yang pertama terkait dengan digitalisasi kearsipan. Alhamdulillah pemerintah Kota Madiun sudah melakukan digitalisasi arsip daerah dan kemudian tadi sudah disiapkan oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun itu arsip Pak. Alhamdulillah di Jalan Ringin sana sudah Kota Madiun. Terkait dengan arsip seperti yang disampaikan oleh Bapak Sigit tadi, kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan siap untuk mengakuisisi jika ada buku arsip yang kita nanti bantu atau mengganti buku karya-karya yang yang menjadi karyanya putra-putri terbaik Kota Madiun. Dan syukur-syukur nanti saya akan kolaborasi dengan dinas atau PD lain seperti Bapak Wali Kota Madiun terkait dengan pemberian penghargaan kepada insan-insan penulis seni budaya kita. Kemudian terkait dengan perpustakaan tadi, selain akuisisi, kami mengimbau kepada saudara, kepada teman-teman semuanya yang rawuh di sini, kita sedang merintis adanya museum daerah. Makanya pada malam hari ini dalam momentum awal kita, jika ada Baik, dengan segala hormat kami persilakan berbaur kita yang ada kulitnya, yang kurasi, ada sedar dan
bertemu dalam berangkat bulan lara. Pada berita, pada judullah, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku, ayahnya bersama yang siku dan yang tinggi. Hingga akhir hati, kau selalu di hati. Hingga akhirnya hati berakhir. Hingga akhir nanti, kau selalu di hati. Bersembunyi kembali dari sebelah. Hingga akhirnya kasih berakhir. Maju Jelajah Arsip. 3 hari yang lalu saya dikabari Mas Kabit sama Pak Agus mau ada acara kegiatan ini di Perpus di TBC. Antara supir-supir bis yang ada di situ, saya lagi gali terus karena para wisatawan luar kota itu mesti berhentinya di TBC. Saya nggak tanya wisatawannya, saya tanya supirnya aja karena dia yang ngantar. Saya sering gali di situ, apalagi mereka itu kan nggak kenal saya. Makanya saya ini di Madiun sekarang kan saya nggak mau pasang foto biar dikenal. Dan survei gampang. Gitu. Terus teman-teman di Madiun saya tanyain, wis tau mau di Madiun ora? FN Kota Madiun 558 2025 2,5 sekian turun tipis. Saya ini khawatir. Kenapa saya khawatir? Kebiasaan saya itu menghargai karya. Itu saya. PSD yang sekarang jadi triggernya Maju Hubungan Wisata itu bagi saya itu sebuah karya. Saya kecilannya bulannya kali ini PSD Bapak PSD ya sudah pernah merasakan keharuman Sungai Sumbermis gitu, sehingga dibangun seperti sekarang ini saya sebenarnya nggak menduga. Pak Agus ini dulu pariwisata, sekarang saya tugaskan PLT perusahaan yang menjaga banyak aset, yang menjaga banyak cerita. Ini beda. 108 itu sebuah perjalanan yang nggak mudah. Sampai kita usia kota kita 108, itu sebuah perjalanan yang harus diceritakan. Bagi saya begitu. Makanya saya berubah. Akhirnya saya ngulik-ngulik, tanya Pak Agus, tanya Septian di cerita ini. Saya besok tanggal 20. Itu kalau jam 8 apel semua saya rubah. Saya pengennya konsepnya, ceritanya perjalanan Kota Madiun saya bikin Wira Pusaka Panji Kota Madiun. TGRI Madiun sekaligus anggota komunitas sastra Madiun Raya. Begini Bapak PLT, terima kasih. Kami sebagai penggiat ataupun pencinta sastra. Jadi saya beberapa kali. Kemudian selain daripada membuat itu, kami juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia RRI mengisi informasi atau edukasi terkait pemerintahan. Jadi begini, Pak Aris, yang pertama, matur nuwun aktivitas panjenengan khususnya sastra di Kota Madiun ini
walaupun saya tidak pernah bertemu, tapi hari ini kita bisa bertemu. Dan hari ini ada kayak cukup mau. Oh, karena saya udah janji. Saya bilang, ya udah saya ajak ngobrol. Nah, kalau dilalai hari ini kan kami mau mengajukan mendahului Mbak, karena ini bagus dan dampaknya bagus. Oke Mbak, tenang. Insya Allah nanti bisa ngobrol sama Mas Rizal tentang kalau Mas Rizal lembut akan mau. Jadi matur nuwun. Bapak Ibu, saya mau izin. Saya nggak bisa